Sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai obstructive sleep apnea atau yang disingkat OSA. Obstructive sleep apnea dari asal katanya ya, apnea itu berarti henti nafas atau gangguan yang menyebabkan terhentinya pernafasan. Sedangkan sleep artinya ya udah tidur ya. Jadi gangguan yang menyebabkan henti nafas pada saat seseorang tertidur. Secara garis besar, sleep apnea itu ada 3 macam. Ada yang bersifat obstruksi, yaitu yang obstructive sleep apnea atau OSA, yang bersifat sentral, di mana pusat gangguannya itu adanya di pusat, sistem saraf pusat, dan yang bersifat kompleks atau merupakan gabungan campuran antara dua jenis yang pertama. Oke. Obstructive sleep apnea itu merupakan sleep apnea yang paling sering terjadi disebabkan karena adanya obstruksi atau sumbatan di saluran pernafasan. Hal ini lebih sering terjadi pada mereka yang berjenis kelamin lelaki berusia 40 tahun ke atas dan gemuk dan mengalami gangguan itu sepanjang malam gitu. Jadi mereka meskipun tidurnya jumlahnya cukup, tidur 7, 8 atau 9 jam semalam gitu ya, tapi kualitas tidurnya jelek. Kenapa? Karena sepanjang malam itu mereka mengalami henti nafas. Mereka otak pada saat tidur itu otak aktif bekerja untuk mereorganisasi memori. Nah, pada saat itu otak butuh banyak udara, banyak oksigen, tapi nggak dapet gitu loh. Jadi tidurnya kualitasnya nggak bagus. Meskipun mereka tidurnya lama, pada saat bangun tidur nggak merasa segar, merasa seolah-olah seperti orang yang nggak tidur, ngantuk sepanjang hari, sakit kepala, susah konsentrasi, gampang emosi, senggol dikit bacok gitu ya. Jadi meskipun tidurnya lama tapi seolah-olah seperti nggak tidur gitu, karena kualitas tidur jelek. Nah, mereka yang mengalami OSA ini biasanya ditandai dengan ngorok kencang yang disertai dengan episode henti nafas. Krok, krok, kok, 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 kok. Waktu kok-kok-kok-koknya itu mereka sudah mengalami gangguan untuk bernafas. Terus ada episode diam gitu, nggak bernafas. Nah, bedanya orang yang mengalami OSA dengan yang mengorok biasa adalah episode henti nafas ini, gitu ya. Kalau orang yang ngorok biasa itu mereka nggak mengalami gangguan kesehatan, mereka tetap bisa memperoleh oksigen otaknya, jadi bangun tetap segar, nggak ada keluhan apa-apalah. Yang mengeluh itu orang yang tidur dengan si tukang ngorok. Tapi kalau OSA, penderita OSA itu penderitanya mengalami keluhan. Meskipun mereka mungkin nggak tahu apa yang terjadi pada saat mereka tidur karena nggak sadar kan, tapi waktu bangun dia itu nggak seger, ngantuk sepanjang hari. Jadi kadang lagi beraktivitas tahu-tahu tidur, hilang berapa menit gitu. Mereka adalah penderitanya, beda dengan mengorok biasa. Nah gitu ya. Nah terus cara mengatasinya gimana dong obstruksinya? Kalau obstruksinya disebabkan karena hal-hal yang menyebabkan mengorok, ya yang gemuk, yang otot-ototnya jatuh waktu saat tertidur, nah itu caranya diatasinya dengan ya sama ya seperti mengatasin orang yang mengorok. Kalau sobat sehat mau tahu lebih lanjut, boleh dilihat di video saya sebelumnya yang membahas tentang mengorok, sama aja. Nah, terus bagaimana dong kalau penderitanya itu penderita OSA itu nggak gemuk kok, perempuan, masih muda, mungkin tetap jatuh gitu. Sama bisa diatasin dengan misalnya dengan latihan bernyanyi gitu ya. Atau bisa juga dibantu dengan alat
alat yang membantu si penderita ini untuk memperoleh oksigen pada saat dia tidur. Nah, itu oksigennya ini bertekanan positif, jadi nggak perlu sampai dimasukin intubasi sih, enggak, cuma karena tekanannya positif, oksigennya itu seolah-olah terdorong masuk ke saluran nafas gitu ya, jadi kebutuhan oksigennya tetap terpenuhi. Diharapkan dengan pemberian oksigen ini, dengan alat yang disebut CPAP ini, kualitas tidur si penderita OSA lebih baik gitu loh. Oke, dan bisa mendorong gitu ya. Jadi tetap memperoleh oksigen. Nah, terus kalau misalnya sumbatan obstruksi di saluran nafasnya itu disebabkan karena ada benjolan, ada pembengkakan, ya diobatin lah sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya bengkak, misalnya karena radang, mungkin perlu dikasih obat anti radang gitu ya, baik minum atau suntik. Kalau misalnya karena iritasi, jadi membengkaknya karena iritasi, diatasinlah iritasinya, misalnya karena apa gitu. Kalau misalnya karena ada benjolan atau tumor, mungkin perlu dilakukan operasi juga untuk membebaskan, untuk mengeluarkan obstruksinya. Jadi macam-macam yang bisa dilakukan. Nah, masalahnya adalah pada diagnosa, karena penderita OSA, penderita obstruksi sleep saluran pernafasan karena obstruksi ini, sering dia nggak tahu kalau dia menderita OSE. Yang tahu itu adalah orang-orang yang tidur dengan si penderita OSE. Jadi waktu penderitanya tidur, diperhatiin, ngorok, terus terus berhenti nafas. Wah, ini jangan-jangan OSE gitu kan. Nah, tapi kalau orangnya tidur sendirian, taunya dari mana dong? Susah. Nah, untuk itu bisa berobat ke dokter, diperlukan satu observasi dilakukan di sleep laboratory. Jadi orangnya itu diminta tidur dan diawasin semalaman. Jadi ada orang itu yang jagain untuk semalaman, dan dipasangin juga alat-alat untuk mencatatnya. Jadi yang susah pada OSE adalah diagnosanya. Apalagi bila penderitanya itu yang nggak tipikal ya. Jadi mereka yang perempuan, kurus, masih muda, itu lebih jarang dicurigain OSE. Nah, untuk itu kalau sobat sehat semua ada yang mengalami kenapa sih udah lama tidurnya gitu ya, berjam-jam, tapi kok bangun nggak segar gitu, sering ngantuk di siang hari, sebaiknya periksakan diri ke dokter biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mana tahu jangan-jangan itu OSE. Dan kalau menderita OSE jangan kecil hati, karena masih bisa diobatin, masih bisa dilakukan hal-hal untuk memperbaiki kondisinya. Demikian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat buat sobat sehat semua. Salam sehat selalu.